pepaya ini apakah ada fase dia apa namanya subur sehat, kemudian ada fase dia sakit atau gitu-gitu aja. Nah, kalau langsung aja join in voice sama videonya boleh. Ini Boleh. Mas Janurnya ada. Monggo Mas. Halo. Nggih, monggo. Silakan. Oh iya. Dari awal sih saya pindahin dari polybag pakai kompos biasa sih Pak. Kompos jadi sama kompos bikin sendiri kan. Cuma memang banyak yang masih daun-daun kering. Nah, kompos mentah itu ya. Kompos mentah. Iya, ada kompos mentahnya juga pas saya pindahin tuh. Memang tanahnya tanah urukan. Itu dari awal gitu aja. Tanah Dari awal seperti Pak? itu. Dari awal dia tanamannya sakit gitu terus atau gimana, Mas? Oh enggak. Jadi pas masuk bulan kemarau, pas nggak ada hujan aja itu dia tuh mulai kering-kering tuh. Kalau pas hujan enggak masalah. Pas mulai hujan kemarin ini tumbuh lagi nih atasnya nih. Kemarin kan udah mulai agak sedikit daunnya. Nah ini hujan, atasnya tumbuh lagi dia. Oh, Cuma memang daunnya nggak sebagus pas pertama. stres akar. Dia apa namanya? Kurang air aja. Jadi akar pada saat musim kering. Itu tanahnya agak berpasir ya? Tanahnya nggak berpasir sih, pakai lempung tanah merah. Ya. Jenengan pada saat musim kering disiramin nggak? Oh, berarti ditambahin dosis nyiramnya aja nih ya. Nyiraminya berapa hari sekali? 2 kali sehari, pagi sore. Pagi sore. Iya. Stres akar. Kalau gini, yang namanya kena penyakit Mas, uret atau apapun ya, dia tidak melihat fase apa namanya ke cuaca pada saat kelembapan tinggi, pada saat musim hujan maupun musim kering. Dan jika terserang uret dan uret itu masih ada di situ, tidak mungkin dia akan keluar tunas baru. Biasanya habis dimakan ujung-ujung akarnya, kemudian mati pucuk, rontok, mengering dia. Nah, seperti itu kalau memang ada uretnya. Nah, saya kira ini terjadi apa namanya hanya sedikit defisiensi nutrisi dan kalau air sudah merasa diberikan sudah cukup, dia kekurangan nutrisi saja. Nah, pada saat dia membutuhkan nutrisi tidak terserap sempurna, yang jadi pertanyaan, yang tadi kan makanya saya tanyakan komposnya bagaimana. Kompos kalau tidak matang masuk di tanah, dia akan terjadi proses dekomposisi secara alami. Tentunya akan terbentuklah apa namanya reaksi nitrogen, amoniasi dan lain sebagainya. Dan justru itu akan mengganggu ujung-ujung akar pepaya itu. Akhirnya dia apa namanya menguning dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saat musim hujan tidak masalah, berarti dia mulai ujung akar mulai hidup lagi, mulai dapat nutrisi. Nah, pertanyaan terakhir, diberi pupuk apa? Mas Danur diberi pupuk apa? Diberi NPK kah atau apa? Kotoran kambing, Pak. Cuman kotoran kambing aja. Untuk pupuk Iya, pupuk pakai NPK. untuk pupuk susulan enggak pakai ya? Kotoran kambingnya matang apa enggak Mas? Sudah difermentasi atau belum? Udah matang sih, udah lama. Matangnya ini artinya gimana? Dekomposisi termofil atau dia sudah lama karena tahunan enggak dipakai, sudah enggak bau gitu aja? Iya, sudah lama nggak bau, juga udah mulai agak hancur. Nah, artinya dia proses fermentasi alami, berarti potensi Pythium, jamur patogen masih ada. Nah, itu bisa berarti terganggunya perakaran tanaman oleh patogen dari
kompos yang belum matang. Kompos matang itu harus kita fermentasi, suhunya sampai termofil 60-70 derajat. Di situ patogen mati, bibit jamur mati, bibit gulma mati, tidak akan terjadi masalah nantinya. Nah, kalau seperti itu saran saya cuma satu, kocorin aja dengan komposti dan agen hayati. Tentunya banyak, ada trichoderma, ada macam-macam produk itu. Kocorin buat metode komposti. Jadi kompos, dikasih dekomposer, dikasih sama mineral, boleh zeolit, pasir kucing atau lainnya, di blue kuduk, diaerasi 24 jam, besoknya kocorkan, diencerkan dengan 10 bagian, 1 liter komposti diencerkan dengan 10 liter bagian air. Kocorkan setiap 3 hari sekali, tunasnya akan tumbuh. Kabari perkembangannya. Kalau tunasnya itu masih keriting, ada sesuatu lagi yang perlu diulas. Tentunya itu cuman masalah akar sih. Cuman kalau saya mau memvonis ini uret, bukan. Uret makannya nggak kayak gitu. Itu Mas Reno. Kita ke next PPT ya. Oke. Terima kasih Mas Danur. Nah, ini buat yang belum familiar nih sama istilah kocor ya. Kocor itu artinya siram. Betul. Kemarin gua dibahas juga. Selama patrol tidak pernah lihat hamanya, mungkin malnutrisi. Malnutrisi ya Pak ya. Ini daunnya ngeringkel Pak, keriting. Nah, Cabe. pertanyaan saya, ini Mbak Septinya online kah? Ada nih Mbak Langen. Keren loh acaranya hijau ini. Jadi kita langsung head to head ya. Iya. Langsung ketemu, keren ini. Oke. Pertanyaan saya, itu berapa banyak dari yang kena itu, berapa banyak dari berapa banyak total tanaman sejenis? Kalau itu cabai misalnya, ada berapa yang kena itu dari totalnya? Semua kena itu Pak. Wonten pinten Bu? Semua. Ada berapa banyak? Kalau jumlah tanamannya 20 polybag itu ada. Okay. Itu kayak semuanya. Itu awalnya itu lokal? Bibit pletetan atau bibit panjenengan tumbas beli di toko pertanian atau toko bunga atau pripun bibitnya? Saya bibit sendiri dari cabai sendiri yang udah keren. Dari cabai dapur nggih? Ya. Siap. Oke. Terus nyon saya komposnya pakai kompos apa Ibu? Itu yang pertama pas pembuatan media tanam, saya pakainya dari kotoran kambing, sekam bakar sama kokopit. Ada tanah campuran itu. Terus karena kemarin kayak gitu saya tambahin bikin vermikompos dari limbah dapur. Jadi lagi itu karena itu tak tambahin vermikompos dari limbah-limbah dapur gitu. Terus kejadian ini mulai dia dari awal atau seperti apa Bu? Jadi dia itu tadinya bagus pertumbuhannya. Setelah setengah bengkal gitu, di pucuknya itu keriting. Mulai kuning, ya kuning banget itu. Saya potong aja pucuknya. Terus pernah saya tambah kapur, sama pernah saya semprot pakai kalsium nitrat. Salah aja adanya itu soalnya. Terus saya tambahkan itu vermikompos di medianya. Dia mau tumbuh lagi, cuman tumbuhnya kayak gitu itu. Oke. Berarti tidak ada hamanya Bu nggih? Nggak ada. Oke, siap. Bismillah. Kalau saya lihat dari tunasnya memang sih Bu, memang kenapa benih lokal ini sulit dikembangkan, karena sebetulnya untuk teknologi benih apapun itu
harus melewati fase dormansi. Nah, pada saat kita memilih benih pun kita perlu memilih dari tanaman yang sehat, yang benar-benar vigor, yang sempurna sehatnya. Nah, setelah itu memerlukan waktu dormansi atau waktu tidur hibernasi yang cukup. Fungsinya untuk dia mempertahankan cadangan makanan yang ada di titik inhibisi di di titik tumbuh tanaman ini. Nah, ketika itu tercukupi, pertumbuhan akan normal sampai nanti. Dan itu pun tidak ada jaminan 100% bibit yang kita tanam pasti bagus. Karena perusahaan benih sendiri pun cuma menjamin maksimal 80%. Nah, artinya dari 100 yang ditanam itu ada 20%, ada 20 pohon yang akan seperti ini. Itu sudah wajar, kuning, dorman, tidak tumbuh, atau dia mudah kena penyakit. Itu memang genetik tanaman, Ibu. Nah, kalau meruntut dari kronologisnya, sebetulnya tanaman ini bukan kekurangan nutrisi, dia tidak ada hamanya atau apa, tapi memang kebetulan bibitnya ini tidak sesuai dengan ini kan bibit turunan yang sering terjadi seperti ini. Memang makanya saya tanya tadi, jenengan tanam berapa, Ibu? Semuanya seperti ini, berarti memang dari satu bibit yang bermasalah. Nah, bagaimana kita untuk mengembalikan potensinya supaya dia tumbuhnya normal kembali? Itu sudah sangat benar panjenengan memberikan vermikompos. Sekarang tinggal memberikan agen hayati atau PGPR atau dekomposer untuk mempercepat proses penguraian bahan organik yang belum selesai. Nah, kokopit ketika dicampurkan ke media tanam tanpa melalui proses dekomposisi, dia memiliki tanin. Nah, tanin ini efektif banget untuk menghambat nutrisi terserap ke tanaman. Jadi tanin ini kalau gampangnya apa? Dia obat diet, Bu. Apa yang kita makan itu tidak akan terserap oleh tubuh, tapi langsung terbuang. Nah, ini sebagai inhibitor, sebagai penghambat nutrisi. Jadi akar tanaman yang dia dia sudah tahu di situ ada nutrisi, dia mau menyerap, dia terhambat oleh zat namanya tanin dari si kokopit. Nah, akhirnya tanamannya tidak dapat nutrisi, akhirnya ya itu keriting dan lain sebagainya. Ini kalau lihat dari tunasnya, dia masih punya potensi untuk kembali vigor, kembali tumbuh optimal. Saran saya, masukkan dekomposer supaya tanin yang ada di media itu segera terurai. Dan nanti selanjutnya ketika panjenengan menanam, membentuk media tanam, nah, dekomposisi dulu. Campuran tanah, arang, kompos, dan tanin kokopit tadi dicampurkan, terus sirami vermikompos sama dekomposer. Diamkan 2 hari, baru setelahnya masukkan ke polybag, baru kita tanam. Dengan demikian sifat-sifat penghambat inhibitor penyerapan nutrisi tidak akan terjadi. Saya kira ini cuman perlu mendongkrak saja, menghilangkan taninnya. Sudah benar dengan aplikasi vermikompos, tinggal masukkan dekomposer pengurai zat tanin tersebut. Nah, seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih, Pak. Sami-sami. Masukannya. Nggih. Bu Langgen, silakan di-mute lagi. Ini kita untuk ngebahas TPT ini waktunya cuma sampai jam 11.30 ya, biar tetap selesai on time. Kita next aja. Nanti untuk feedbacknya bisa di maksimal 5 menit aja ya, Pak ya? Ya. Ini hama di Pak Coy saya. Ini dia kena karat daun, Buciniales. Ini karat daun ya? 1, ada itu yang kena karat daun. Terus yang kedua, dia ada 2 jenis jamur, Mbak.
Cercospora, mata kodok yang bintil itu mata kodok. Nama latinnya Cercospora. Nah itu ada karat. Hitam-hitam ini? Yang ya, Pak, ya? Yang hitam-hitam. Oh, hitam-hitam yang ini. Ini hitam-hitam ini dia tidak membentuk simetris, berarti bukan alternaria. Saya perlu memastikan kalau pegang daunnya, saya perlu memastikan apakah dia kena percik dari pupuk kimia ataukah dia kena percik dari kompos atau apa. Akhirnya komposnya ada di situ, terus akhirnya ndak kena siram, terjadi dekomposisi di situ oleh patogen, oleh bakteri atau lain sebagainya. Kalau yang di ujungnya ini hitam ini ada 5 ini ya. Serangga. Ini serangga pengerat, ini serangga apa namanya, perusak daun. Sekitar tanamannya apa ini? Halo? Sekitar tanamannya apa, Mbak? Gimana, Pak? Di sekitar tanamannya ini ada apa saja? Ada tanaman apa? Nah, ini kita bisa Mas Danur. Oh, salah, Mas Gana Putra. Mas Gana Putra, monggo. Mas Gana Putra, siang. Main kah? Iya. Siapa, Wahyu? Ya, nanti.